Tema firman Tuhan kali ini, jaga imun dan jaga iman. Mari kita pujikan, ku jalan dengan iman. Ku jalan dengan iman, Yesus di hadapan, langkahku menuju ke surga. Walau iblis datang prisinga, ku rasa sentosa karena Yesus janji besertaku. Mari kita akan berdoa. Mari Allah Roh Kudus bekerjalah di dalam kehidupan kami, ya kami di tengah keadaan apapun tetap berjalan dengan iman kami, karena Engkau yang selalu ada di hadapan kami, menuntun sepanjang langkah hidup kami, ya kami akan kuat dan setia sampai pada langkah terakhir. Olehnya Allah Roh Kudus tolong kami, tudung darah menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar kita hari ini? Tetap sukacita atau ketakutan? Yakin Yesus selalu menyertai kita. Hari-hari ini dalam protokol kesehatan selalu diingatkan jaga imun tubuh. Sejauh mana kita jaga imun tubuh tergantung dari masing-masing dengan caranya. Yang penting jaga pola makan, istirahat cukup, olahraga, sinar matahari, jaga jarak. Kalau terpaksa harus keluar, pakai masker. Dengan ikuti protokol kesehatan, imun kita bisa kuat. Apalagi ditambah makan sayur dan buah sebagai pengganti vitamin C dan E. Tapi apakah kita masih ingat pesan Yesus dalam Injil Lukas 18 ayat 8? Yesus berkata, adakah iman tatkala anak manusia datang di atas bumi? Jadi Yesus berpesan agar jaga iman dari sekarang, agar tidak goyah atau mundur. Kolose 1 ayat 23, jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Sedangkan definisi iman sendiri adalah dalam Ibrani 11 ayat 1, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi bagaimana? Kita akan belajar melihat yang tidak kelihatan dari pengalaman Musa dalam Ibrani 11 ayat 27. Karena di situ ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, iman berani meninggalkan Mesir. Mesir adalah gambaran dari dunia. Yakobus 4 ayat 4, kebiasaan lama atau kebiasaan buruk. Efesus 4 ayat 25 dan 29, hal yang membuat jauh dari Tuhan adalah daging versus roh. Yang kedua, iman tidak takut terintimidasi, tidak takut dibenci karena kebenaran yang memerdekakan kita. Tidak takut keluar dari zona nyaman, karena ini biasanya dikuasai oleh daging. Tidak takut kehilangan posisi, karena percaya Tuhan atur hidup kita. Yang ketiga, iman punya ketetapan hati, tetap bertahan meskipun sulit, karena kita yakin bersama Yesus lakukan perkara besar. Tetap berjalan meski yang lain sudah berhenti, terus maju pantang mundur. Yang keempat, iman itu melihat yang tak kelihatan, yakin ada Allah meski tak kelihatan, yakin Allah selalu beserta, yakin akan pertolongannya, mampu melihat rencana Tuhan yang indah, menembus kemustahilan. Jadi mari di akhir zaman ini tetap jaga imun tubuh jasmani ini, dan jangan lupa jaga iman secara rohani agar tidak akan goyang dalam iman. 1 Tesalonika 3 ayat 3. Dan pada akhirnya kita didapati dalam keadaan beriman waktu Yesus datang. Mari pujikan, peganglah tangan Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Mari kita akan berdoa. Mari Roh Kudus pegang seluruh hidup kami, ya kami akan tetap beriman sepenuh kepada Engkau. Di tengah segala tantangan rintangan yang terjadi,
namun Engkau yang akan tolong kami dengan Roh Kudus-Mu, hingga di dalam menjaga imun dan menjaga iman itu akan semakin seimbang, dan Engkau yang memberi kekuatan bagi kami. Tudung darah-Mu menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tetap yakin dalam genggaman tangan Tuhan, kita aman dan kuat dalam kekuatan kuasa-Nya. Tetap semangat, maju terus, Tuhan memberkati.